Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil fadail allati haddadaha al-Qur'an fi uslubin arabiyyin mubin wa tahaddasa anha naba'ul Isra wal Mi'raj fi surin haqiqiyatin dalatin hadifatin mu'assiratin wa bayyanatha sunnatun nabawiyyah asy-syarifah wa rakkazaha al-Qur'anu was sunnatu, dan telah menetapkan kepada fadail itu apa Al-Quran dan juga As-Sunnah ala ususin minal imani qawiyatan sabitatan, atas beberapa dasar dari iman dengan keadaan kuat dan tetap. Innahe, sesungguhnya fadail itu fi rihlatil Isra'i wal Mi'raji, di dalam kepergian Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, takunu manhaj hayatin muassisatin alal imani billahi wa rasulihi. Ada apa fadail tersebut? Manhaj hayatin muassasatin alal iman, adalah merupakan jalan kehidupan yang didasarkan atas adanya iman kepada Allah wa rasulihi, dan sekalian iman kepada utusannya Allah itu. Jadi mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya, yang bisa mempercayai terhadap peristiwa itu tidak ada kecuali iman kepada Allah dan Rasulnya itu. Karena peristiwa itu termasuk suatu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya ditetapkan sebagai mukjizat kepada beliau. Orang tidak bisa percaya kepada peristiwa Isra dan Mi'raj itu kecuali orang itu betul-betul iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, karena peristiwa itu termasuk peristiwa yang luar biasa itu. Peristiwa yang luar biasa. Ibtidaul masyahid as-samawiyah, permulaan saksi mata ya, as-samawiyah terhadap temuan-temuan yang ada di langit itu, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit itu. Saksi mata bagi Nabi terhadap peristiwa yang terjadi di langit itu. Al-urujuh, yaitu naiknya ke langit. Summa utiya bil mi'raji wa huwa sulamur rabbani alladzi kana alaihi al-uruj. Kemudian didatangkan siapa Nabi bil uruji, bil mi'raji, dengan tangga. Wa huwa, adapun mi'raj itu as-sulamur rabbani, adalah tangga ketuhanan. Tangga ya, yaitu tangga yang dimiliki oleh Allah, bukan tangga seperti biasa. Alladzi kana alaihil uruj, yaitu tangga yang ada siapa Nabi alaihi, atas tangga itu ya, al urujuh, adapun naik ke langit itu. Li'annal uruja lam yakun alal buraq, sebab naiknya Rasulullah itu dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh itu, lam yakun alal buraqi, itu tidak mengendarai buraq. Wa innama kana ala hadal mi'raj, sebenarnya ada naiknya Rasulullah itu ala hadal mi'raj, atas lewat di tangga itu, tangga yang disiapkan oleh Allah ya, untuk Nabi naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha sana itu.
Wa fi ba'dir riwayati annahu istamarra 'alal buraqi hatta urija bihi ila samai. Dan di dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi itu tetap mengendarai burak ke langit itu. Hatta urija bihi, sampai Nabi itu naik bihi dengan burak itu ila samai, ke langit yang ketujuh. Namun lakinnal masyhura as-sahiha annahu raqiya fil mi'raj. Akan tetapi menurut pendapat yang masyhur atau kaul yang masyhur dan yang sahih bahwasanya Nabi itu raqiya fil mi'raj, yaitu naik melalui tangga, melalui tangga ke langit ketujuh itu melalui tangga. Jadi sekarang tentang cerita tentang peristiwa urutnya, peristiwa naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit yang ke Sidratil Muntaha itu. Kalau kemarin-kemarinnya itu kan ceritanya cerita di bumi masih. Ini sudah ceritanya cerita di langit, cerita langit. Jadi Nabi setelah nyampe di Masjidil Aqsa itu didatangi atau didatangkan dengan sebuah tangga. Ya tangga tapi bukan tangga, jangan dibayangkan seperti tangga yang kita punya ya. Itu as-sulamur rabbani, yaitu tangga yang hanya Allah yang punya tangga itu kan gitu. Yang punya Allah yang Nabi ke langit itu naik tangga itu, naik lewat tangga itu, tangga yang telah disiapkan oleh Allah untuk dijadikan tempat naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu. Dijelasnya ya, naiknya Nabi itu dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh atau ke Sidratil Muntaha tidak naik burak. Karena buraknya sudah diceritakan di depan itu telah diikat di pintunya Masjidil Aqsa, yang telah diikat di pintunya Masjidil Aqsa, persiapan untuk dipakai pada waktu pulang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram nantinya setelah dari langit itu. Tapi kata sebagian riwayat ya tetap naik burak ke atas itu ya, sampai ke langit yang ketujuh itu. Cuman pendapat yang paling benar ya bahwa burak itu tetap diikat di Masjidil Aqsa sana, diikat di pintunya sana gitu. Nabi ke atas itu tidak naik burak tapi naik melalui tangga yang telah disiapkan oleh Allah ya, yang disebut dengan as-sulamur rabbani, yaitu tangga ya, tangga milik Allah, tangga milik Allah ya. Ya tentunya tangganya yang tidak kira kelihatan ya. Yang tahu ya cuman orang yang dikehendaki untuk tahu, yaitu siapa? Ya Rasulullah dengan malaikat Jibril yang melalui tangga itu terus naik ke atas itu kan gitu. Qala ya, Nabi bersabda, Fa urija bina ilas sama'i dunya. Kemudian kami dinaikkan ke langit dunia ini. Fa urija bina, maka kami dinaikkan, kata Nabi ya. Kenapa pakai bina? Karena bersama dengan malaikat Jibril, tidak sendirian ya. Kalau nanti sendirian tentunya urijabi kan gitu. Ini urijabina berarti bersama kami maksudnya dengan Nabi dengan malaikat Jibril, disertai malaikat Jibril masih. Ila sama'id dunya. Fastaftaha Jibril babas sama'i. Maka minta dibuka siapa malaikat Jibril babas sama'i, kepada pintunya langit itu. Qila, terus ditanya malaikat Jibril itu, man hadza, siapa itu? Qala Jibril. Qila, wa man ma'aka, bersama siapa sampean Pak Jibril? Qala ya, Muhammadun, bersama Muhammad. Qila, terus ditanya lagi, waqad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Wafi riwayatin waqad bu'isa ilaihi, apa dia itu telah diutus? Qala, Jibril menjawab, na'am. Qila, marhaban bihi ahlan wa sahlan. Selamat datang bihi, dengan Nabi Muhammad itu. Jadi penjaga langit itu mengucapkan selamat datang. Jadi setelah Nabi itu naik ke langit dunia ini, terus malaikat Jibril ketuk pintunya, tok 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 kayak gini kira-kira begitu ya. Minta dibukain pintu karena mau lewat ya, mau lewat di pintu langit itu.
Terus penjaga pintunya itu tanya, ya, siapa ini yang ketuk pintu ini siapa? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya. Ya. Marhaban bihi ahlan wa sahlan, ya. Selamat datang. Ya. Hayyahullahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Hayyahullahu min akhin, ya, telah menghormat, ya, kepada Nabi Muhammad siapa Allah min akhin, ya, dari seorang saudara, wa min khalifatin, dan juga dari seorang khalifah, wakil perwakilan di bumi itu. Fani'mal akhu, Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik saudara. Wa ni'mal khalifatu, dan sebaik-baik khalifah di bumi ini. Wa ni'mal maji'u, dan sebaik-baik orang yang datang. Ja'a, telah datang. Biasanya nikma di sini ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u Muhammad ja'a. Cuman Muhammadnya itu biasanya dibuang, ya. Maf'ul mubtada muakhirnya itu biasanya dibuang. Jadi ni'mal akhu adalah sebaik-baik saudara, kan gitu. Nikma itu kan fi'il madhi yang jamid, ya. Al-akhu ini fa'ilnya, kan gitu. Kemudian jumlahnya jadi khabar muqaddam. Mubtada'nya itu dibuang, yaitu apa? Muhammad, kan gitu. Biasa dibuang itu. Seperti ungkapan ni'mal maula wa ni'man nasir Allahu, andai kata dipasang itu, ya. Cuman mubtada'nya dibuang, cukup ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, gitu. Mubtada'nya dibuang. Biasanya andai kata dipasang, ya, ni'mal maula wa ni'man nasir Allahu, adalah sebaik-baik, ya, penguasa, wa ni'man nasir, dan adalah sebaik-baik zat yang membela. Allahu, adapun Allah, kan kayak itu umpama dimaknai secara harfiah, ya, secara harfiah seperti itu. Dinikmai ini fi'il, ya. Ni'mal akhu Muhammad wa ni'mal khalifatu Muhammad wa ni'mal maji'u Muhammad ja'a, dia telah datang betul sekarang gitu, ya. Dia telah datang betul, kan gitu. Itu ceritanya nikmah, ya. Nikmah itu kan termasuk fi'il yang jamid, yang termasuk min af'alil madhi, ya. Fi'il yang mempunyai makna memuja, ya, sebaik-baik, gitu, ya. Lawannya bisa, ya, sejelek-jelek, kan gitu. Itu namanya af'alud dhammi, ya, af'alud dhammi. Fafutiha lahuma, maka dibuka apa langit lahuma untuk mereka berdua, yakni Jibril dan Rasulullah. Falamma khalasa fa idza fiha Adamu alaihi salam wa huwa abul bashar. Falamma khalasa, maka setelah lolos, ya, lolos sudah masuk sudah ke langit yang pertama, sudah masuk, ya. Fa idza fiha Adamu, tiba-tiba di sana itu ada Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Adam. Di langit pertama Nabi itu bertemu dengan Nabi Adam. Wa huwa abul bashar, beliau itu adalah abul bashar, yaitu bapaknya manusia, jadi bapak kita ini. Kahayatihi yauma khalaqahullahu ta'ala ala suratihi, sebagaimana keadaan Nabi Adam pada waktu baru diciptakan oleh Allah, ala suratihi, sesuai dengan bentuknya Nabi Adam yang baru diciptakan oleh Allah. Berarti bukan fi maqamid dzat, tapi fi maqamir ruh, ya, berarti ruhnya, ya, ruhnya yang dipertemukan dengan Nabi Muhammad itu ruhnya, bukan adzatnya, ya, bukan adzatnya, karena adzatnya sudah tidak ada, kan, ya. Fi maqamir ruh, ya, berarti maqamir ruh. Tu'radu alaihi arwahul anbiya, dihadapkan alaihi atas Nabi Adam itu arwahul anbiya wa dzurriyyatihi al-mu'minin, ruhnya para nabi, wa dzurriyyatihi, dan keturunan Nabi Adam al-mu'minina, yang sama-sama mukmin.
Jadi di situ pada waktu Nabi Adam ada di langit pertama, ya, terus roh para nabi-nabi semua itu dan dzurriyyah-dzurriyyahnya yang sama-sama mukmin itu semuanya itu dihadapkan kepada Nabi Adam, dipertemukan dengan Nabi Adam. Sehingga fayaqulu ruhun thayyibatun wa nafsun thayyibatun ij'aluha fi illiyina. Maka berkata siapa ruh yang baik, wa nafsun thayyibatun dan jiwa yang baik, ij'aluha fi illiyina. Jadikanlah kalian kepada arwah-arwah anbiya dan dzurriyyah-dzurriyyahnya Nabi Adam yang mukmin fi illiyina, di suatu tempat yang paling tinggi di surga itu. Illiyin itu nama di surga itu, nama tempat yang paling tinggi di surga itu disebut dengan Illiyin. Atau ada lagi dimaksud di situ adalah jannah atau surga yang paling tinggi dikatakan Illiyin. Jadi a'la Illiyin berarti paling tingginya tempat yang ada di surga itu yang disebut dengan Illiyin. Jadi nafsu jiwa-jiwa yang baik atau ruhnya orang-orang yang baik, ya, dan jiwanya orang yang baik itu sama-sama mohon mudah-mudahan semua ruhnya para nabi dan dzurriyyah Nabi Adam yang mukmin itu mudah-mudahan semua itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi di surganya Allah, kan itu harapannya, ya. Summa tu'radu alaihi arwahu dzurriyyatihil kufar. Kemudian dihadapkan juga alaihi atas Nabi Adam apa ruhnya dzurriyyahnya yang sama-sama kafir. Arwahnya dzurriyyahnya Nabi Adam, ya, yang sama-sama kafir dihadapkan juga kepada Nabi Adam. Fayaqulu ruhun khabisatun. Maka berkata siapa ruh yang jelek itu, wa nafsun khabisatun, dan jiwa yang jelek itu, ij'aluha fi sijjin, mudah-mudahan mereka itu dijadikan semuanya itu fi sijjin, berada di tempat yang paling rendah di neraka jahanam itu. Sijjin itu suatu nama li asfala jahannam. Jadi tempat yang paling bawah itu adalah ya namanya sijjin itu. Sijjin itu. Roh yang jelek itu, jiwa yang jelek itu ya punya harapan mudah-mudahan semua itu ditempatkan di sijjin, ya, tempat yang paling rendah di nerakanya Allah itu. Wara'a an yaminihi, dan melihat siapa Nabi Adam an yaminihi dari arah kanannya aswidatan. Aswidatan kepada beberapa ruh. Aswidatan ay arwahan, ya. Aswidatan melihat di arah kanan, aswidatan kepada beberapa ruh, wababan, dan melihat pintu, yakhruju minhu rihun thayyibatun, yang keluar minhu dari pintu itu rihun thayyibatun apa bau yang menyenangkan. Wa an shimalihi, dan melihat dari arah kirinya Nabi Adam aswidatan kepada beberapa ruh juga, wababan, dan melihat pintu, yakhruju minhu rihun khabisatun muntinatun, keluar minhu dari pintu itu apa bau-bauan yang bau busuk gitu, ya, bau yang tidak menyenangkan, muntinatun yang bau busuk. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika wabtasyara wastabsyara. Apabila Nabi Adam itu melihat kepada arah kanannya, dhahika, maka dia tertawa, wastabsyara, dan dia menjadi bahagia. Wa idza nadhara qibala shimalihi, dan apabila dia melihat kepada arah kirinya, hazina wabaka, dia itu susah, ya, wabaka, dan beliaunya itu menangis. Nabi Adam sedang duduk di situ, ya, sedang duduk di situ, ditemui oleh Nabi di langit yang pertama itu. Di situ di depannya itu beberapa ruhnya para nabi dan dzurriyyahnya Nabi Adam yang mukmin dihadapkan semuanya itu. Ya.
Yang baik itu harapannya ada di sorga, yang jelek harapannya ada di neraka. Setelah beliaunya itu melihat ke arah kanan, di situ ada beberapa ruh dan ada pintu di situ, keluar wangi-wangian di situ. Setelah melihat ke kiri, ada juga beberapa ruh kumpul di situ dan melihat pintu, keluar dari pintu itu rihun khabisatun, yaitu bau busuk dan menyenangkan itu. Sehingga pada waktu Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, beliaunya itu tertawa dan menjadi bahagia begitu. Tapi setelah melihat ke arah kiri kayak gini, hazina wa baka. Di dalam keadaan seperti itu, fasallama alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu Nabi itu mengucapkan salam kepada Nabi Adam itu. Assalamualaikum ya Abul Bashar, kira-kira seperti itu. Faradda alaihi salam, maka menjawab Nabi Adam itu atas salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Nabi Adam berkata, marhaban bil ibnis soleh, selamat datang dengan anak yang baik. Wan nabiyyi soleh, dan nabi yang baik. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi itu tanya kepada malaikat Jibril, man hada ya Jibril, siapa orang ini? Kok di depannya itu banyak roh-roh kumpul semuanya itu, ada yang roh yang baik, ada roh yang jelek di hadapannya semua itu kumpul, siapa orang ini? Terus qala, Jibril menjawab, hada abuka Adam, ini bapakmu Nabi Muhammad yang namanya Nabi Adam itu. Wahadil aswidatu, adapun ruh-ruh yang kumpul di depannya itu, nasamu benihi, adalah napas atau nyawa benihi, keturunan Nabi Adam itu. Ada yang napasnya itu, ada ruhnya itu, ada yang baik ada yang tidak baik itu dari keturunannya itu. Makanya fa ahlul yamin minhum ahlul jannati, orang yang ada di kanan itu dari mereka itu adalah termasuk orang yang ahli surga. Wa ahlus shimal minhum ahlun nari, yang di bagian kiri itu yang baunya busuk itu yang keluar bau busuk itu tandanya termasuk orang ahli neraka itu. Dari keturunan Nabi Adam ada yang ahli surga, ada yang ahli neraka itu. Kita ini. Fa idza nadara qibala yaminihi dhahika wastabsyara, makanya Nabi Adam itu apabila telah melihat kepada arah kanannya, dhahika, maka dia itu tertawa, wastabsyara, dan dia menjadi bahagia. Namun wa idza nadara qibala shimalihi baka wa hazina, maka beliaunya itu nangis wahazina, dan termasuk susah susah itu. Wa hadzal babu alladzi ayyaminihi babul jannati, pintu yang ada di sebelah kanannya itu adalah pintunya surga, jurusan ke surga sana itu. Idza nadhara may yadkhuluhu min dzurriyyatihi dhahika wastabsyara, apabila beliau melihat man yadkhuluhu, kepada orang yang masuk ke pintu itu, min dzurriyyatihi, dari dzurriyyahnya Nabi Adam, dhahika, makanya dia itu tertawa, wastabsyara, dan dia menjadi bahagia kan gitu. Jadi pintu yang ada di sebelah kanannya itu adalah pintu jurusan surga. Kemudian melihat anak cucunya masuk lewat di situ, maka dianya menjadi bahagia pada waktu cucunya telah masuk ke surganya Allah itu. Wal babul ladzi an shimalihi, adapun pintu yang ada di sebelah kirinya itu, babu jahannam, adalah pintu jurusan neraka, Makanya idza nadhara may yadkhuluhu min dzurriyyati baka wa hazina, apabila dia telah melihat dzurriyyahnya masuk di pintu itu baka, maka beliaunya itu menangis, wahazina, dan dia termasuk susah kan gitu. Baka wahazina wahazina. Zad Syami, wallahu a'lam. Al-Fatihah.